Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok Faisal Taufik Hidayat, Hana Febriani, Intan Uliansyah, Muhammad Haikal Mubarok, Muhammad Dafa Taufik, Muhammad Diva Abdullah, Nadia Anjani, Peri Irawan, Raka Maulana Malik, Syahrul Hendra Gunawan, Syaisna Septianti, Sofi Salma Sofia, Sri Dianti, dan Widya Pratiwi. Kami akan mereview materi sifat melawan hukum. Bab 5, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum. Yang pertama, sifat melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang selanjutnya ada sifat melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi, kesimpulannya, 1. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil dari hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. 5. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila 1. Terjadi pertentangan antara hukum tertulis atau tidak tertulis. 2. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. 3. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material. Yang pertama, dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Nah, atau diartikan bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tindak pidana. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dan yang ketiga yaitu sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat. Dalam fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan dalam fungsi negatif, tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas
orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau Widerrechtlichkeit seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1 dan 552 KUHP, istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pada pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Sonderverlauf diatur dalam pasal 496 dan 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.